Hai, saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan tugas poster virologi saya, yaitu virus Kaposi sarkoma atau KSHF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan struktur, penyakit yang ditimbulkan, klasifikasi, gejala klinis, sumber penularan, dan diagnosis laboratorium. Sarkoma Kaposi atau SK diungkapkan oleh Moritz Kaposi pertama kali pada tahun 1872. Pada awal tahun 1980-an, prevalensi SK mulai meningkat drastis dan menjadi keganasan paling banyak pada pasien dengan AIDS, terutama pada laki-laki homoseksual. Sarkoma Kaposi adalah kanker yang berkembang biak dari sel-sel yang melapisi kelenjar getah bening atau pembuluh darah. Sarkoma Kaposi seringkali muncul sebagai tumor pada kulit atau permukaan mukosa seperti di dalam mulut. Pada populasi dengan HIV negatif, SK jarang didapatkan. Seseorang yang terinfeksi HIV mempunyai resiko 100 hingga 300 kali lebih sering terkena SK dibandingkan populasi dengan HIV negatif. KSHV memiliki genom double strand DNA dan memiliki karakteristik morfologi yang khas, yaitu virus herpes dengan diameter antara 100 sampai 150 nanometer. Partikel ini dikelilingi oleh selubung lipid dan inti yang kaya elektron. Ada 4 varian klinis SK antara lain tipe klasik, tipe endemik, tipe iatrogenik, dan tipe epidemik. Sarkoma Kaposi klasik sangat umum terjadi pada orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut. Sarkoma Kaposi klasik lebih rentan dialami oleh pria dibandingkan dengan wanita. Umumnya, gejala yang terlihat dari sarkoma Kaposi klasik adalah munculnya lesi pada kulit, bagian kaki, pergelangan tangan, atau telapak kaki. Yang kedua yaitu tipe endemik. Sarkoma Kaposi endemik dikenal dengan sarkoma Kaposi Afrika, karena jenis sarkoma Kaposi endemik ini terjadi pada orang-orang yang tinggal di Afrika. Tidak hanya pada lansia, sarkoma Kaposi jenis ini menyerang anak-anak dan orang yang masih memiliki usia terbilang muda. Tipe yang ketiga yaitu iatrogenik. Sarkoma Kaposi iatrogenik terjadi pada seseorang yang pernah menjalani transplantasi organ. Sistem kekebalan yang melemah membuat seseorang rentan mengalami sarkoma Kaposi iatrogenik. Tipe yang keempat yaitu tipe epidemik. Biasanya sarkoma jenis ini rentan dialami oleh orang-orang dengan kondisi HIV/AIDS. Sistem kekebalan tubuh yang rendah diduga menjadi salah satu penyebab pengidap HIV/AIDS lebih mudah mengalami sarkoma Kaposi jenis ini. Penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu sarkoma Kaposi adalah kanker yang berkembang dari sel-sel yang melapisi pembuluh getah bening atau pembuluh darah. SK seringkali muncul sebagai tumor pada kulit atau permukaan mukosa seperti di dalam mulut. Gejala klinis Kaposi sarkoma paling banyak terjadi yaitu pada kulit. Selain menyerang kulit, SK juga bisa mengenai pembuluh limfa, mukosa oral, paru, gastrointestinal, hepar, jantung, dan sampai pada tiroid. Secara klinis pada penderita AIDS berbeda dari bentuk klasiknya. Umumnya mengenai kulit, selaput lendir, saluran pencernaan, dan bahkan sampai pada paru-paru. Mukosa mulut adalah lokasi awal lokalisasi pada 10-20% dari semua KS terkait HIV, serta sering menginfeksi pada langit-langit mulut. Virus ini dapat ditularkan secara seksual dan melalui cara lain, yang lebih sering terjadi yaitu pada kaum homoseksual dibandingkan dengan heteroseksual. Hubungan seks anal reseptif merupakan faktor resiko yang paling signifikan. Sebagian besar laporan awal epidemi KS terjadi pada laki-laki homoseksual dan sangat sedikit kasus yang dilaporkan terjadi pada laki-laki heteroseksual. Yang terakhir yaitu diagnosa laboratorium. Metode yang sering digunakan untuk mendeteksi infeksi virus ini adalah hibridisasi in situ, analisis serologis, dan polymerase chain reaction atau PCR. Hibridisasi in situ atau ISH adalah tes laboratorium yang digunakan untuk melihat materi genetik seperti DNA atau RNA di dalam sel atau jaringan. Biasanya digunakan dalam pengobatan untuk mengidentifikasi, memvisualisasikan gen tertentu atau produk gen, dan untuk mendeteksi agen infeksi seperti virus. Yang kedua yaitu ada tes serologi adalah pemeriksaan darah untuk deteksi antibodi. Dan yang ketiga ada PCR, yaitu prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari suatu bakteri atau virus.